Halo pemirsa, saya Aldin Aldamba. Kita ketemu lagi di TV Podcast. Ini adalah acara di mana orang-orang kita hadirkan siapapun ya. Mau itu yang punya informasi, yang punya usaha, yang punya tips and trick, terus yang ya berbau-bau pendidikan, kemudian juga tentu saja inspirasi. Pokoknya semua ada di TV Podcast dan senang sekali lagi saya Aldin Aldamba yang membantu TV Podcast untuk edisi kali ini ya. Dan tamu saya ini adalah manusia biasa ya, tapi punya informasi yang luar biasa lah. Dan perempuan biasa, tapi juga punya potensi yang luar biasa. Langsung kita kenalan sama Indri Rahmawati. Halo. Halo. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Nggak kesinggung kan kalau saya bilang manusia biasa, manusia biasa, perempuan biasa gitu ya? Enggak ya? Beda dari bersayap. Oke. Nah, mungkin siapa sih Indri Rahmawati? Ya, ini adalah salah satu orang yang setia sekali dengan olahraga, begitu ya? Sedang berusaha konsisten. Jadi ada semacam usaha bagaimana membentuk sebuah tubuh yang ideal, kemudian pola hidup yang sehat, dan seusianya, saya salut ya, masih memperhatikan hal-hal positif seperti itu. Setuju dong dengan apa yang saya sampaikan? Betul. Nah, ada ikhtiar yang luar biasa kalau saya pantau dari CCTV ya. Luar biasa ya di CCTV ya di seluruh dunia. Ya, tapi perlu saya sampaikan dulu ya pemirsa bahwa Indri Rahmawati ini adalah ya masyarakat biasa, manusia biasa, perempuan biasa ya, yang mudah-mudahan bisa menginspirasi sesuatu yang luar biasa begitu ya. Jadi betul ya kalau tadi saya sampaikan seorang Indri ini lagi mencoba berusaha bagaimana pola hidup sehat, walaupun mungkin sebelumnya bukan berarti tidak melakukan pola hidup sehat ya. Tidak ya. Udah deh ke intinya aja ya. Kalau mungkin ada yang mengenal seorang Indri yang dulu-dulu agak wah gitu ya. Sekarang jadi wih gitu ya. Turun berapa kilo sebenarnya? Lumayan sih, dari hampir 90 kilo sekarang di 70-an. Oke, nah TV Podcast kali ini ingin menginspirasi bahwa ternyata manusia itu bisa berubah asal mau konsisten dan berusaha. Oke, nah konsisten itu yang agak susah, sulit. Betul banget. Nah, gimana cara mengatasinya? Oke, kalau aku sendiri sih ngerasa cari yang disukai. Karena misalnya orang lari ke gym, aku nggak suka, monoton dan membosankan. Oke, itu gitu. tidak perlu diperdebatkan ya, karena itu adalah versinya apa? Versi aku. Indri, ya. Versi Jadi aku. banyak tersinggung di sana, enak aja, asik kok dan lain-lain ya. Iya, benar. Oke, tapi sebenarnya sempat masuk juga ke klub atau tempat seperti itu? Oh, enggak ya? Enggak pernah. Mudah-mudahan saya doakan ya, ke depan mampu ya, untuk bisa gabung ya. Sebenarnya bukan masalah mampu nggak mampu gitu ya. Kalau aku sendiri karena memang kayak misalnya jalan di treadmill, berapa kilo, di posisi yang sama, rasanya nggak ada kemajuan gitu. Oke. Itu yang bikin aku ngerasa bosen. Siap, tapi jangan tersinggung ya, mampu dalam arti waktu gitu itu. ya. Dan lain-lain sih sebenarnya. Oke, pemirsa, sekali lagi saya hadirkan Indri Rahmawati bukan siapa-siapa, tetapi mudah-mudahan bisa menginspirasi seperti juga pesannya beliau ke saya sih sebenarnya ya. Begitu ya. Karena TV Podcast ini siapapun bisa hadir di sini yang punya usaha, kemudian yang punya tips and trick untuk sesuatu yang mungkin bisa jadi inspirasi ya untuk orang-orang di sekitar. Nah, kebetulan kali ini saya bersama Indri Rahmawati yang kabarnya dia juga mencetuskan sebuah klub. Ya, bikin klub sama teman-teman sih, nggak aku sendiri. Oke, klub apa tuh? Namanya SWC, Selasa Walking Club. Kenapa harus Selasa? Awalnya Senin malah. Tadinya Selasa, awalnya Senin, terus pada nggak bisa Selasa. Terus kita mikir juga mungkin Sabtu atau mungkin Saturday gitu, Sunday. Akhirnya Sapopoe Sapopoe Walking Club ya. Yang penting dalam setiap kita ada jalan minimal 1 kali. Siap. Gitu. Tapi kalau boleh sedikit saya menebak ya, Selasa Walking Club ini for a while? Enggak dong. Oh enggak jangan, ya? Enggak, untuk nama. Maksudnya sementara. Enggak. Oh enggak. Jadi kita akan konsistenkan setiap Selasa kita wajib jalan. Gitu. Oke. Nah, SWC itu apa? Kita akan coba kupas lebih dalam ya. Cuman saya penasaran dulu nih. Idealnya perempuan itu seperti apa sih? Idealnya di mata perempuan. Di mata perempuan. Pasti kalau perempuan luar biasa sekali kan pemirsa jawabannya. Iya, terima kasih yuk.
turut prihatin lah saya ya. Iya, Oke. sama-sama. Jadi apa usahanya biar saya Usahanya? Usaha luar biasa. Ini memang perlu doa kuat ya pemirsa ya. Ya sedih Indri, banget pokoknya gitu. Makasih. prihatin saya. Iya, iya. Sampai di sini TV podcast. Jadi kan idealnya ya seorang perempuan Iya, itu oke. dari secara fisik atau secara hal-hal lainnya, menurut Indri seorang perempuan, walaupun ini subjektif dan tidak perlu Iya, diperdebatkan iya, betul. karena ini versinya Indri ya. Versi aku. Seperti apa? Idealnya perempuan adalah wanita. Iya, Dan wanita lahir sebagai adalah, perempuan, ya. Dan pasti perempuan itu pada dasarnya cantik. Cantik, ya. Aku selalu bilang sama semua orang, kita tuh dilahirkan sempurna. Allah itu menciptakan manusia itu sempurna. Yang membuat jadi jelek atau misalnya nggak sempurna itu adalah persepsi dan subjektivitas manusia. Oh, Gitu. Kalau oke. menurut aku secara Ya. pribadi. Jadi pada dasarnya semua orang tuh menarik. Cuman karena ada standar-standar manusiawi gitu yang kadang orang bahwa perempuan tuh harus badannya belekuk kayak gitar Spanyol gitu ya, itu yang menjadi standar-standar akhirnya orang berusaha meraih ke sisi itu. Oke. Tapi secara aku pribadi sih selama kita nyaman dengan tubuh kita, selama kita nyaman dan merasa sehat, selama kita itu bisa selalu berusaha menjadi orang yang punya skill, punya kemampuan, punya keahlian dan selalu upgrading diri, dia sudah jadi wanita yang ideal. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu misalnya perempuan yang harus melahirkan normal baru itu disebut perempuan yang normal. Oke. Enggak Ya, gitu ya, ya. ya. Perempuan yang sudah menikah baru itu perempuan yang sempurna. Enggak. Karena memang kita pada dasarnya sudah sempurna tanpa harus ada embel-embel lain. Oke, luar biasa ya. Menginspirasikan ya. Kenapa dihadirkan ya sebagai korban ya yang mengalami hal seperti itu harus berbagi ya. Benar. Tapi sebenarnya pernah ngalamin direndahkan, kemudian di apa ya Ya, namanya? karena misalnya orang kan selalu menilai dari tadi fisik ya. Tapi pernah kan? Pernah. Atau sering? Pernah. Lumayan Sampai sering. saat ini ya? Sekarang enggak Oh, juga. enggak. juga. Ya, oke, kalaupun ada, gitu ya. Biarin aja, udah Biarin pola aja. pikirnya udah berubah. Tapi sempat drop dong. Sempat dulu pernah agak Sempet jadi ngerasa apa ya? pengen jadi laki-laki aja gitu misalnya, enggak juga ya? Enggak juga sih, Enggak tapi juga memang ya? aku powerful sih sebagai perempuan, ngangkat galon, benerin gas. Serius? Bisa. Oh, pemirsa yang membutuhkan kuli, seorang perempuan bisa menghubungi Bisa hubungi ini. saya. Pokoknya multitasking lah. Oke, nah jadi mudah-mudahan sekali lagi menginspirasi apa yang disampaikan Indri, tidak perlu diperdebatkan, ini versinya beliau based on experience ya, dan sekarang sudah mulai lebih pede ya. Lebih pede. Lebih pede. Tapi idealnya perempuan di mata Indri kan tadi ya normatif lah Normatif, ya, oke. memang harus seperti itu ya. Nah, tapi secara detailnya ya, yang misalnya saya juga pengennya begitu dong sebagai perempuan, kayak gimana? Pengennya sih aku tuh selalu tampil menarik. Buat Tampil aku pasti menarik. pribadi ya. Iya. Jadi aku tuh pengen ketika pakai apapun pantas gitu, Pantas. cocok, kelihatannya terus dari segi segala kemampuan perempuan punya Oke. gitu kan, misalnya kayak pinter masak pengen bisa, tapi kan nggak juga ya sekarang banyak online kayak gitu. Terus tidak semua orang juga bisa, tapi kalau menurut aku sih sebagai seorang perempuan itu tidak perlu menggunakan standar-standar masyarakat untuk disebut sempurna itu sekarang. Oke. Gitu. Yang penting itu kita ngejalanin kodrat kita sebaik mungkin sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Yang penting itu justru menurut aku adalah kemampuan menjadi seorang ibu. Karena ibu itu adalah madrasah pertama buat anaknya. Oke, sebentar. Ini kayak terlalu bijak jawabannya ya. Masa bijaksana? Pertanyaan saya belum dijawab secara jujur ya, detail untuk seorang perempuan tuh pengen seperti apa sih? Baiklah, kita akan tahu jawabannya setelah yang berikut. Kembali Aldin Aldamba di TV Podcast, Tips and Trick. Informasi, pendidikan, dan juga inspirasi semua ada di TV Podcast. Nah, kali ini Indri Ramawati yang menjadi tamu istimewa saya yang akan memberikan
inspirasinya berdasarkan pengalaman sebagai korban lagi enggak? Bukan korban, tapi sebagai orang yang pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Contoh soal apa tuh berat badan kayak gitu ya. Dulu mungkin awal-awal keganggu, sekarang enggak ya, gitu kan. Nah, dan kalau misal pemirsa lihat sekarang sih alhamdulillah lah ya dibanding dulu katanya ya. Tapi bukan berarti mau jadi apa ya sombong atau itu tidak. Artinya siapapun bisa merubah diri kalau misal mau, dan tidak harus loh ya. Misalnya kalau misal memang seneng nyaman dengan saat ini dengan kondisi badannya, kondisinya ya it's okay gitu ya. Cuman kalau ini mungkin karena dirasa harus beli baju baru agak jadi boros mungkin ya. Benar nggak? Enggak sih, lebih ke kesehatan aku. Lebih ke kesehatan. Oke. Emang kenapa dengan kesehatan? Jadi ketika overweight itu kerasa banget jalan capek. Bahkan titik puncaknya itu pas naik tangga itu sampai nangis. Karena sakit di lutut. Jadi udah kena ke lutut. Dan aku kan dengan tinggi badan 170. Terus tulang tuh jauh lebih mungkin kaki tuh lebih nopang badan lebih berat gitu. Jadi turun tangga tuh lebih menyakitkan lagi, sampai nangis kalau turun tangga. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya diteliti nggak yang berat itu emang berat badan atau yang lain? Beban hidung kayaknya. Beban hidup itu kayaknya lebih berat. Kita berdoa sejenak. Nggak, itu bercanda ya, karena ini tuh keseharian itu bercanda mulu gitu ya. Sampai orang-orang tuh kalau misal tidak ada dia itu nggak rame katanya gitu ya, benar nggak? Nggak juga. Ya. Oke, nah kita mau coba lanjutkan tadi ya. Jadi idealis seorang perempuan pastilah ada keinginan, walaupun mungkin sekarang sudah pasrah dalam tanda kutip, artinya tidak terlalu banyak menuntut ini itu. Yang penting kesehatan terjaga begitu ya. Betul. Tapi pastilah ada kretek hatinya. What's the meaning of kretek hati? Jadi ayalah hati kecil mah pengen gini, pengen gitu gitu ya. Walaupun mungkin nggak apa-apa, itu bagian dari cita-cita atau bagian dari yang harus dikejar walaupun tidak jadi prioritas. Apa? Aku pengen mengeksplorasi diri. Lebih mengeksplorasi diri. Kalau secara fisik sudah cukup secara segini? fisik masih pengen. Masih pengen ya? Ini lagi berusaha lagi gitu. Makanya kan bikin tadi klub, karena mulai kerja lagi sejak pandemi itu aku benar-benar olahraganya banyak gitu di rumah. Nah sejak mulai kerja offline lagi, si jadwal olahraga jadi mulai kendor gitu kan. Nah jadi adanya SWC itu tadi supaya tetaplah minimal seminggu sekali kita olahraga. Nah jadi memang aku pengen, kenapa? Karena memang itu urusannya dengan kesehatan. Pas ketika banyak olahraga, yang namanya kerasa ini kerasa itu, yang tadinya umur segini umur 17 plus itu kan mulai kerasa segala gitu. Jadi itu enggak, kalau olahraganya kita memadai gitu. Jadi lebih kepengen sehat aja ya. Siap ya, nggak ada salahnya juga kalau di TV Podcast akhirnya kita bicara olahraga atau kesehatan, walaupun memang kita tidak expert ya, tapi berdasarkan pengalaman ternyata hal tersebut bisa membuat akhirnya menjadi lebih oke ya ke badan dan lain-lain. Nah ini mudah-mudahan sedikit memotivasi saja pemirsa yang mungkin ya agak males-malesan, kemudian yang tidak berpikir itu penting gitu ya. Benar nggak sih orang akan lebih memperhatikan sesuatu ketika sudah ada cash dulu gitu ya? Contohnya tadi Indri juga ya, ketika lutut sudah mulai sakit, akhirnya sadar olahraga gitu ya? Baru sadar olahraga setelah itu. Jadi memang kebiasaan olahraga itu yang harus dimulai dari sejak dini itu bener. Karena dulu aku tipikal orang sebenarnya nggak suka, sama sekali nggak suka olahraga. Termasuk juga anti bola lah, anti segala macam. Zaman SMP, SMA, zaman sekolahan tuh paling nggak suka dengan pelajaran olahraga. Oh iya? Seriusan, karena mungkin dulu juga body udah ngerasa body bagus, tinggi 170, berat badan 50 kilo, udah ideal banget, udah model banget. Juga kan ya. Terus udah model banget lah tampakannya, tapi semakin berumur kok metabolisme tubuh makin nggak benar gitu kan, makin tua, terus makan juga nggak bagus. Ya akhirnya implikasinya ke kesehatan. Siap, SWC ya, Selasa Working Club. Ini menarik ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi pemirsa yang punya hobi, kemudian tidak harus juga masuk ke klub yang sudah ada ya. Membentuk klub sendiri juga kenapa tidak. Walaupun hanya sekedar untuk community penyemangat aja di lingkungan sekitar, begitu ya? Benar. SWC juga begitu? Betul. Sekaligus kita explore kota Bandung. Ternyata Bandung tuh cantik banget. Jadi penasaran ya, Selasa Working Club. Walk ya, berjalan. Walking, jalan. Jadi kita jalan santai. Kemarin terakhir kita sampai berapa kilo ya?
12 kilo ngelilingin kota Bandung. Senang ya, dia mah Selasa walking club. Walking club. Kalau kita mah Selasa working club ya. Walking. Iya. Jadi memang kayak misalnya kita nggak bisa pagi, kita jalan sore, pulang kerja gitu. Oke. Nanti kita bahas juga SWC-nya ya. Cuman penasaran juga nih, Indri Rahmawati bisa masih memperhatikan olahraga, bahkan sekarang sudah punya semacam klub ya. Siapa tahu nanti jadi banyak juga ya membernya. Ya. Walaupun saya tahu lah ajakannya masih door to door ya. Yuk yang mau ikut yuk. Dan kebanyakan H2C ya. H2C, hayu cicing. Hayu cicing. Tapi ketika sudah ada SWC siapa tahu ya. Oh beneran nih ternyata bukan hanya sekedar omdo gitu ya. Benar, tapi benar-benar ada aplikasinya gitu ya. Maksudnya dipraktekkan ya. Nah nanti kita bicara SWC-nya. Cuman alhamdulillah ya ternyata ada juga waktu untuk olahraga, workout dan lain-lain ya. Padahal juga kesibukannya lumayan ya. Seorang dosen ya. Kalau saya googling bentar ya. Pasti paling top di atas itu. Iya benar ya. Lagi mau doktor ya. Amin. Kemudian sekretaris program studi. Wih, hebat ya. Anaknya banyak ya. Sekelas berapa sekarang sekelas? Paling mahasiswa? Iya, anak di kampus. Anak di kampus aku banyak banget, 40 sekelas. Oh, oke, 40 kali 10, 400. Oke. Banyak yang bilang cantik nggak? Oh, banyak dong. Banyak ya. Masa ganteng? Nggak mungkin kan? Oke, termasuk dosen yang kayak gimana sih menurut mahasiswa? Aku baik sih. Baik ya. Baik. Jawab baik. Walaupun pertanyaan itu harusnya saya yang jawab ya. Kata aku baik. Nah, maksud saya profesi sebagai dosen itu artinya tidak sedikit waktu juga ya. Maksudnya tuntutan pekerjaan juga banyak. Karena tridharma apalagi ya. Apa tuh? Penelitian, pengabdian, pengajaran. Oke, tapi alhamdulillah masih memperhatikan kesehatan dengan workout atau dengan tadi walking club gitu ya. Tapi selain walking club apalagi sih? Aku nyusahin jalan juga sendiri. Jadi misalnya olahraga, fitness walking gitu ya. Jalan terus di rumah juga beli peralatan sendiri kayak dumbbell, barbell gitu. Itu beli juga gitu. Mantap. Terus kayak peralatan yoga kayak segala macam juga beli. Jadi kalau misalnya sempat di rumah ya dilakuin juga. Gitu. Buka praktek dong. Pengobatan kali ya, bukan praktek. Bukan dokter, nanti malah praktek. Ya, sekali lagi siapa sih Indri Rahmawati? Ya inilah ya, salah satu yang masih memperhatikan olahraga. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk pemirsa yang mungkin malas-malesan. Artinya banyak alasan karena kerja dan lain-lain gitu ya. Indri juga sama sih sebenarnya kalau mengacu ke situ mungkin mual-mual ya. Olahraga teh ya gitu. Untungnya orang-orang sekitar juga akhirnya menjadi supporter tersendiri, saling support gitu akhirnya. Dan konsisten ya sampai sekarang. Sedang berusaha terus dikonsistenkan karena ada perubahan schedule dari yang biasanya kita working from home, terus tiba-tiba kemarin sudah mulai lagi kita di kantor offline lagi ya. Itu kan berubah lagi tuh jadwal. Nah, ini yang makanya kita lagi aku coba untuk misalnya konsisten, berarti harus minimal 3 sampai 4 kali seminggu harus olahraga gitu. Berarti harus misalnya jadwalnya kapan? Pagi, weekend atau kayak sore pulang kerja. Mantap ya. Pokoknya nanti kita belum ngomongin SWC-nya ya. Mudah-mudahan SWC-nya jadi besar ya. Saya tahu lah member setia ada Radit. Halo. Kemudian ada Tri ya, ada juga Wiki dan ada juga Pedia ya. Wiki nggak pakai Pedia. Wiki nggak pakai Pedia. Aduh, Yuli juga ya. Ini member pasif ya. Nggak ikutan lagi. Iya pasif makanya ya. Dan ketua yayasannya siapa? Aku dong. Oh iya. Hebatnya kalau udah jadi yayasan ya. Aduh, senang banget nih TV Podcast santai banget ya kali ini. Mudah-mudahan ada tips and trick yang bisa diambil sama pemirsa. Kemudian juga ada sisi informasi yang tentu saja juga bisa menjadi motivasi dan ada sisi edukasi dong. Harusnya. Ayo dong edukasinya. Ada ya. Iya. Oke, minimal. Motivasi dulu deh. Oke. Atau inspirasi dulu deh. Benar. Oke, kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya masih di TV Podcast sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih banyak. Masih bersama saya Aldin Aldama di TV Podcast yang mudah-mudahan pemirsa
terinspirasi ya dengan obrolan kita kali ini bersama Indri ya. Oke. Indri Rahmawati ya. Ini aja deh biar lebih Itu aja simpel. ya. Alhamdulillah dari motivasi ingin membuat pola hidup sehat lebih ekstra begitu ya. Karena manfaat sudah dirasakan, akhirnya mengajak teman-teman sekitar 1, 2 ikut, 3, 4 dan mungkin akhirnya akan menjadi banyak ya ikut dengan pola yang baik ya. Berbagi dengan yang baik itu baik ya pastinya. Tidak ada paksaan kan? Enggak lah. Nggak ada ya. Malah akan jadi dorongan atau motivasi tersendiri dong ya. Benar. Oke, akhirnya iseng-iseng bentuk SWC gitu ya. Ya awalnya Oke. iseng. Selasa Walking Working Club. gitu ya. Kalau saya searching di googling sih agak jarang juga ya. Belum, Ya. baru 3 minggu. Bukan, maksudnya yang sama gitu ya. Klubnya ya, jarang. Orang kan kebanyakan weekend gitu ya. Sabtu atau Minggu gitu ya. Ini malah di weekday kan. Luar biasa ya. Tapi tidak mengganggu aktivitas di kampus pastinya kan. Enggak. Karena disesuaikan, walaupun mungkin nanti SWC-nya berubah ya. Tapi sejauh ini masih di hari Selasa yang berubah hanya jam begitu ya. Jam. Paling jauh kemana selama ini? Paling jauh tuh sebenarnya keliling Bandung tuh kemarin nggak sengaja jalan-jalan ke daerah BBW Siliwangi. Oh, iya, Dan Siliwangi. situ nemu satu kampung Pelangi, kampungnya bersih banget, bikin kita tuh kepo pengen masuk. Ya, jadi kayak apa ya, Ninja Hattori menyusuri sungai gitu ya, naik turun bukit. Nah nyampe itu pas ke kiri itu ke daerah Cimulit yang lumayan agak nanjak dan di situ mulai ada effort. Jalannya segala macam, dari total kita sampai balik lagi ke kampus itu 12 kilo lah, lumayan. Wos, mantap ya. Gitu. Plus bergibah nggak ya? Oh enggak dong, Enggak capek dong, karena nanjak turun. Bahasanya bukan bergibah dong, Al, tapi lebih ke sharing soal olahraganya gitu kan, soal kiri kanan yang Bener banget itu. bener kan? Pas kita ngelihat ada apa sih kayak saung-saung gitu, ada tempat di mana mereka punya weekend market. Oh, ya? Dan kita terinspirasi gimana kalau kita bikin pelatihan di sini. Wait, itu daerah mana sih? Penasaran? Di deket itu, arah Cimulit, sebelum perempatan Cimulit. Oh iya. Deket BBW. Iya, tahu. Nah itu ada gang, nah itu masuk situ rapi, bersih banget kampungnya. Oh, tuh Namanya kan. Kampung Pelangi. Akhirnya jadi menemukan sesuatu gitu ya, yang mudah-mudahan sesuatu itu jadi sesuatu lagi ya. Iya, benar. Bisa jadi, wah kayak di daerah saya bisa juga diginiin misalnya, Iya, dan benar, lain-lain. Wah, benar. hebat banget ya. Oke, jadi Indri Rahmawati ini adalah sekali lagi perintis. Berempat sebetulnya, kita bikin berempat. Awalnya mau jalan-jalan, kita pengen hiking. Awalnya tuh kita pengen hiking, tapi nggak kecapai terus. Ya udahlah, dalam kota awalnya kayak gitu. Minggu depan jalan Senin ya, ada kelas. Yang satunya Selasa aja. Oke, Selasa gitu. Dan setelah itu mulai jalan Selasa. Terus kita jalan dari Tahura sampai Maribaya gitu, naik turun gunung. Terjauh tadi kemarin? Seru. Terjauhnya sih masih di kota Bandung sebenarnya, kilometernya. Kilometernya. Tapi tadinya masih di Tahura tuh kurang lebih 10 kilo lah gitu ya, kita total tuh. Terus pas tapi memang terjal gitu kan, naik turun itu yang bikin capek. Nah kemarin tuh yang masih di daerah kota, masuk gang, keluar gang, dan pas kita posting bikin IG gitu ya, terus orang-orang mulai pengen dong ikutan. Nah sekarang udah nambah lagi 2 member. Oh gitu ya, mantap ya. Pantesan ya, kemarin-kemarin sebelum dibentuk SWC itu ada broadcast juga ke saya gitu kan ya. Ini ya nggak jadi, oke. Nggak jadi, oke. Akhirnya jadi ya. Jadi. Ya. Nggak adu aceh nggak. Nggak adu aceh ya. Ya jadi mudah-mudahan sekali lagi siapapun bisa ya merubah diri ya dengan teman-teman sekitar, apalagi satu frekuensi gitu kan. Yang intinya yuk pola hidup sehat begitu ya. Friendship goal. Apa? Friendship goal. Oh ya benar ya. Emang harus kayak gitu ya? Harus punya manfaat dong kok punya teman. Benar-benar ya. Gengnya banyak ya? Banyak dong. Berarti nggak setia dia mah, gengnya banyak. Ya. Ini banget, friendly. Semua orang jadi geng. Oh iya, humble ya. Humble. Oke. Kita. Kok kita ya? Kita geng juga kan? Kita. Ya buat para mahasiswi di Viko Unisba, ini adalah salah satu dosennya, sedang saya ajak untuk mencoba memberikan inspirasi ya soal workout ya, atau lebih ke ini konsentrasinya sekarang lebih ke walking club ya. Club. Oke. Jadi maksudnya kita pengen
olahraga tuh nggak perlu berat-berat, jalan kaki aja Benar-benar. olahraga kok. Gitu. Dulu saya berpikirnya ketika hiking itu harus ke gunung ya, atau ke apa pegunung, bukan bukit atau Bukit, gunung iya, atau iya. misal lembah atau apa gitu ya. Ternyata enggak ya. Di dalam kota juga kan Bandung itu kan, Keren banget nih. Keren banget, ini mah harus jadi besar tetap lah ada komunitasnya. elevation-nya tuh masih ada Ya, gitu. Tapi kalau saya lihat di Instagram atau sosial media sih sebenarnya oke banget ya gitu kan untuk pencitraannya ya. Iya, seru pokoknya, jadi dibikin ya. realnya tuh seru gitu, orang-orang pengen Oke. ikutan. Jadi startnya sudah divisualkan gitu. Visualkan. Habis itu naik mobil sih sebenarnya. Enggak, Oh, enggak, ya? enggak, kita jalan. Walaupun memang sudah ada pas ketika kemarin lumayan panas tuh. Iya, iya. Pulangnya Grab yuk, Gojek, nggak gitu. Sah-sah aja kan ya. Sah-sah aja kan ya. Sah-sah aja sih, tapi kita nggak jalan aja, macet Bandung. Ternyata jalan lebih cepat. Dan oke. jadi nambah ini kan, nambah jangka apa Indri sih? pernah lihat klub serupa nggak sih? Nah, aku sejak itu lalu searching. Hah? Karena biasalah supaya ada common friend, aku cari Instagram lain, ternyata ada itu lebih ke tour. Oh. Jadi tour apa walking tour Bandung, walking tour Jogja. Jadi mereka ada tapi untuk touring eksplorasi kota gitu. Oke, bukan walking ya. Walking, mereka walking. Jadi Walking? touringnya tuh walking. Oh my Aku God. lihat di Semarang, Jogja, Jakarta, Bandung Oh, ada. di daerah-daerah Daerah tersebut. tertentu. Jadi mereka, aku langsung follow. Kalau mereka misalnya lebih inspirasinya ke tour, nah kalau kita lebih ke olahraga sambil eksplorasi gitu. Iya, tapi secara tidak langsung Indri dan teman-teman juga tour ya. Tour, iya. Jadi Tour, punya, ya? oh di daerah sini ada yang gini Iya, ya, daerah iya, sini iya. ada yang begini. Oh ternyata ini ada tempat bagus, ternyata sungai ini tuh rapi, bersih, daerah ini tuh keren gitu. Oke. Tapi menurut saya sih sebenarnya ini inspirasi banget ya. Tapi ada konsistensi yang akhirnya harus dijaga ya. Benar. Nah, untuk menjaga konsistensi itu yang tidak mudah, tetapi mudah-mudahan hari ini kita punya apa ya? Insight lah bagaimana konsistensi itu bisa terjaga gitu ya. Boleh ya nanti dikasih tips ya, mau konsistensi apapun Betul, lah. apapun. Ya. Tapi kalau saya melihatnya di sosmed dulu itu sering banget ya jalan kaki ya pagi-pagi ya, Iya, nyubuh pagi, gitu ya. nyubuh. Sekarang masih juga? Masih. Oh masih juga? Masih. Oh, Sendiri juga masih. Oke siap. Jadi nggak lantas ada SWC kemudian yang harian Hilangkan. Oh, Masih. tapi emang ada kerasanya ya, ada Kerasa. manfaatnya ya, ada Kerasa, efeknya ya. efeknya Oke, nanti boleh ditunjukkan ya. Baik. Maksudnya kita akan berbagi ya efeknya, manfaatnya, selain juga terbentuk semacam apa tadi friendship goal. Mungkin apa lagi manfaatnya kita akan tahu ya, kemudian menjaga konsistensinya seperti apa, dan yang mau daftar, Coba. ini sudah SWC Go apa nih? Go SWC Public ya? Go Public. Go Public ya? Go Public ya, jadi bukan untuk lingkungan sekitar ya? Oh iya, Go boleh, Public ya. boleh. Siapapun yang senang berjalan. Oke, next episode mungkin bisa dibawa teman-temannya ke sini ya. Terus saya sudah bisa membayangkan pakai kaos SWC. Lu yang bikin kan? Alsert. Oke, siap. Ya sudah, kalau kayak gitu kita rehat sejenak. Kita akan tahu nanti soal apa? Konsistensi. Menjaga konsistensi. Kemudian apa lagi tadi? Efek ya? Efeknya. Efek atau manfaatnya ya? Manfaatnya. Oke. Tapi penasaran nih sebelum break ya? Sebelum break. Pernah nggak sih ngerasa dulu benar-benar susah banget ya untuk mau gerak gitu ya? Yeah. Untuk mau melakukan sesuatu yang sudah diniatkan. Niatnya Yeah. udah gede banget gitu ya? Yeah. Itu berapa tahun yang lalu? Atau... Itu tuh niat awal 2017, terlaksana Aduh. 2019. Oke. 2 tahun berarti. 2 Niat tahun. besarnya di 2017. Oke. Dan coba kasih tahu sama pemirsa kalau misalnya ada yang ngerasa kayak gitu, boleh-boleh aja ya. Ya sebetulnya wajar Tapi ya. jangan lama-lama ya. Iya, Harus biasanya- terrealisasi ya. Betul. Karena jangan jadi wacananya, jangan hayu-hace. Oh. Hayu-hayu tapi cicing. Ya. Habis kadang kita punya cita-cita, yang namanya cita-cita harus diwujudkan. Kalau misalnya orang bilang, it's my dream, cuma di dalam mimpi, ya tidur aja terus. Bukan, kalau it's my dream tuh hanya dalam film. Film. Kayak kan namanya mimpi itu hanya dalam tidur gitu kan, kita bermimpi. Nah kalau misalnya kita pengen terwujud, ya bangun. Oke. Kita kan mau break ya, tapi sebelum break lagi nih ya. Nih, coba di kepala, ya tahu ini udah kayak gini-gini ya. Oke, apa ini namanya ya? Ultraman bukan? Oh bukan ya? Udah break dulu deh.
Senang banget pemirsa di TV Podcast masih bersama Indri dan juga Aldin. Aldin banyak sekali mendapatkan manfaat nih, insight dari Indri soal workout ya, dan berkembang ke walking club gitu ya. Bukan hanya cewek kan? Cewek cowok ya? Cewek cowok. Karena tadi berpikir siapa tahu cuma cewek doang gitu. Tadi enggak ya? Single walking club karena single semua atau ternyata enggak? Ada juga yang enggak single. Kalau single walking club saya bisa banget itu. Ya, oke. Tapi coba dikepalkan dulu tangannya. Satu aja. Satu. Mau yang kiri atau kanan? Terus? Oke, coba. Kan tadi kita mau menunjukkan ya efek atau manfaat dari workout ya, atau walking out? Workout. No. Working out. Workout istilahnya workout. Ya, workout gitu ya. Tapi walking a club ya. Walking club. Bagian dari workout ya. Bagian dari workout. Jalan kaki ya. Iya. Oke, kita tunjukkan ya seberapa kuat ya. Karena walaupun kaki yang digerakkan, anggota tubuh yang lain ikut bergerak juga dong. Bergerak. Ini apalagi sambil ngomel. Ya. Oke, berarti harus ada efek ke tangan dong. Coba dikepalkan dulu. Kalau misalnya walking clubnya benar-benar efektif, workoutnya berjalan, ini kita bisa melihat ya bagaimana kekuatan dari kepalan tangannya seorang ini. Coba dikepalkan dulu, oke, siap. Terus? Oh, kayak gini nih. Nah, gini ya. Pemirsa. Asal di-prank gitu, bener tak? No. Prok, jadi apa? Coba dibuka. Oke. Nah, lebih perlahan ditutup. Oke, kuat ya. Sementara ini kuat ya. Oke, lebih kuat lagi dibuka. Oke. Ya, ditutup lagi. Sip. Oke, selesai dan kesimpulannya adalah Indri ternyata seorang penurut ya. Disuruh tutup buka kepalan tangannya mau ya. Oke. Jadi tidak sulit mendapatkan teman ya di komunitas seperti Indri ya. Karena mual aya nu Pak egois ya, kompak ya. Kompak karena memang tadi tujuannya kan sama, kita pengen sama-sama sehat. Gimana caranya supaya meluangkan sedikit waktu dari kesibukan yang biar ada gerak gitu. Jadi kan memang kan tujuannya sama, kita pengen gerak, pengen jalan, dan juga healing ya, orang anak bilang sekarang sambil jalan-jalan kita dapat refreshing, dan itu benar-benar fun aja gitu rasanya. Benar-benar ya. Jadi kalau zaman sekarang mah ada istilah healing ya. Jadi workout. Healing teh awas ya. Ya, tambah haling ya. Oke, ada haling lintar. Haling lintar ya. Oke, coba dikepalkan lagi tangannya, pasti nggak mau. Nurut kan? Oh, masih nurut ya. Oke. Nah, untuk jaga konsistensinya gimana sih? Bikin schedule tadi kan. Oke, schedule. Jadi maksudnya mau nggak mau tiap Selasa orang mau bisa nggak bisa semua anggotanya harus jalan. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dari 4 orang, 5 orang, satu nggak bisa, tidak boleh berhenti, yang lain harus tetap jalan. Siap. Terus kalau aku sendiri sih, kalau ada 100 nih di SWC nih, nggak bisa tuh, tetap harus jalan. Yang jalan siapa jadinya? Ya aku. Oh, tetap ya. Bertanggung jawab. Punya prinsip sendiri. Bertanggung jawab ya, karena memang secara reels di Instagram gitu ya, konten di sosmed harus jalan. Nggak ada konten, Selasa ini kemana ya? Oke, terus apa lagi? Ya tulisan jadwal ya harus di pikiran terus mikir bahwa saya pengen sehat, tujuannya pengen sehat. Karena biasanya kalau berhenti itu susah lagi untuk memulai. Oke. Itu pentingnya. Jadi harus berpikir bahwa ini buat kesehatan sendiri. Your body is your temple, cene gitu ya. Jadi kalau tubuh kita ini adalah siapa lagi sih yang akan ngejaga? Nggak mungkin orang lain, pasti harus diri sendiri. Gitu. Itu jadi yang aku masukkan ke kepala kita semua bahwa kita melakukan ini untuk kesehatan pribadi, bukan untuk orang lain. Kalau kita bagus, kita cantik untuk diri sendiri. Kalau kita misalnya sehat, yang menikmati juga diri kita sendiri. Tapi buat yang sudah berkeluarga, keluarganya juga kan. Artinya kalau ketika orang tuanya sakit, terus gara-gara kurang gerak, nggak sehat, dan secara mental juga tadi kan tidak ada healing ya. Nah itu kan refreshing dari pekerjaan, ngerasa lebih fresh, kerja juga jadi lebih bagus. Gitu. Oke, mantap sekali ya Indri ya, dan mudah-mudahan SWC-nya jadi besar ya. Dan sebenarnya untuk menjaga konsistensi yang lebih besar itu adalah ketika ingat saya sudah diwawancara di TV ya, jadi harus konsisten. Harus jalan terus malu. Tapi benar juga ya, ini jadi motivasi tersendiri ya. Oke, mudah-mudahan konsisten tetap terjaga. Amin. Ya. Oke, nah efeknya gimana efeknya?
Yang lebih real ya? Yang real. Sejujurnya setelah jalan 3 kali tuh 3 minggu beberapa Jadi tahun. itu cuma jalan kaki aja gitu? Jalan kaki santai. Sambil ngobrol gitu ya? Sambil lihat pemandangan ngobrol, sambil gitu ya? pemandangan. Kadang kita berhenti tuh, kalau ada yang bilang jajan-jajan enggak. Kita misalnya kalau mau makan di ending, di akhir, setelah selesai. Jadi kalau udah selesai, oke matiin. Langsung semuanya kita matiin sampai berapa kilo gitu. Kalau gitu nggak jadi ikutan, soalnya aku mau jajannya di awal. Itu terus, misalnya paling kalau ada spot bagus, kita bikin foto, kita bikin video, kita bikin reels gitu. Jadi istirahatnya lebih ke arah sana gitu. Jadi sambil menikmati suasana, menikmati lingkungan. Sip. Jadi efeknya adalah? Dan efeknya kerasa, beberapa teman bilang, ih perut aku lebih legaan, lebih enak, kerasa lebih longgar, dan itu memang udah langsung kerasa. Karena baca dari beberapa motivator kesehatan juga, olahraga tersimpel adalah dengan jalan kaki. Jadi kita minimal gerakan aja badan, jalan kaki secara konsisten, itu lama-lama juga, apalagi kalau ditambah dengan pola makan yang di defisit kalori, itu lebih cepat lagi. Iya, benar ya. Termasuk yang pernah mengikuti defisit kalori? Defisit kalori, ya. Oke, sampai sekarang? Sekarang mulai enggak, karena saya tambah dengan intermittent fasting. Wih, apa tuh? Puasa berjeda makannya. Aduh. Ternyata selain secara fisik diikhtiarin ya? Iya, ada usahanya lah. Ada usaha semuanya juga secara makannya. fisik diikhtiarin gitu ya? Di luar itu juga ada ya? Ada lah. Khususnya mindset dulu. Jadi kata dulu waktu awalnya kan aku kata overweight, itu kan pakai dokter dulu. Dan si dokternya bilang, ubah dulu mindset. Mindsetnya dulu yang diubah sebelum ke misalnya, karena kan nanti kan jadi tadi nggak konsisten dengan diet yoyo lah, terus misalnya makan jadi nggak benar dan ngerasain capek, aku nggak bisa makan kayak gini, aku nggak bisa olahraga terus kayak gini, nggak bisa, dan akan selalu banyak alasan kalau mindsetnya belum diubah. Oke, the power of mindset ya. Dan sayang sekali kita tidak bisa tampilkan ya before and afternya Indri ya, tapi boleh di follow Instagramnya Indri, ada 10 akun Instagramnya. Tiga ya. Boleh, apa tuh? 3, sebenarnya satu akunnya namanya Dongeng Bumi. Oke. Pendongeng juga. Iya, aku seneng storytelling. Aku seneng storytelling. Tapi sebenarnya banyak isinya real sebenarnya, jadi banyak voice overnya. Sayang sekali ini tidak dibahas, guys. Ya, oke. Jadi apa dongeng? Dongeng Bumi, dongeng_bumi. Terus ada yang aku pribadinya sih RI.RA. ZCL, nama anak aku ZCL, 3 anak. Terus yang satu lagi itu SWC. SWC ya. Selasa Walking Club. Ya ini pemirsa ya, di follow ya sosmednya Indri ya. Nih ada 3 ya. Nah sok di follow sekarang. Nanti lihat ya activity-nya Indri dan jangan berharap di follow back ya, karena saya juga nggak di fallback. Masa? Oh, di fallback ya? Semuanya fallback kamu dong. Oh iya dong. Ya, oke. Ya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi. Tapi sedikit aja penasaran tadi. Masih ada waktu kan ya ini ya? Soal dongeng tadi. Dongeng. Apa tuh? Ngedongeng apa? Aku senang storytelling. Anak kecil gitu? Anak kecil, ngedongeng. Dongeng untuk anak kecil maksud saya? Dongeng anak kecil. Oh, kira dongeng. Tapi juga dongeng hantu juga. Jadi sebenarnya tadi pas ada kayak ada hantu atau apa, aku seneng ketawa aku kayak hantu. Oh gitu. Oh, kudu cobaan ya. Cobaan casting hantu. Coba gimana ketawa hantu? Beneran sih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Beneran loh. Ini efek bukan sih? Bukan ya? Oh, ternyata juga memerankan peran hantu bisa ya? Aku punya dongeng hantu juga di situ. Oh. Kalau di Radio Cosmo tuh ada Jumat Kliwon ya. Wah, mungkin nanti bisa ngisi juga suaranya ya. Oke. Jadi dongeng untuk anak-anak, tapi ada hantu gimana? Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi. Aku karena sebenarnya lebih ke itu hobi ya. Dongeng itu lebih ke hobi karena seneng ke voice over. Lagi ngelatih tadi kan si perempuan tuh harus bisa mengupgrade diri. Jadi ketika aku merasa orang ini ada kemampuan ini loh. Oh, okay. So I'm trying my best. Oke, trying our best ya. Oke, dan mohon maaf pemirsa, salah tema ya kita sebenarnya ya. Boleh nanti next lagi. Harusnya kita mewawancarai ya seseorang yang menjadi hantu ya. Side jobnya jadi hantu ya. Tapi bener loh ketawanya mirip. Emang itu terlatih dari kecil. Oh. Suka ngebantuin kakak aku kalau lagi ngeprank sama temen-temennya. Aku kayak ketawa. Oh, serius? Serius. Bisa diulang lagi? Ulangnya. Kayak gimana? Iya. Sudahlah.
Tapi beneran ini merinding loh ya. Pemirsa, itu adalah itu adalah adegan berbahaya ya. Adegan berbahaya, Tidak boleh jangan lakukan ditiru. di rumah. Indri, terima kasih ya sudah hadir di Sama-sama. TV Podcast. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa juga ketemu lagi di episode berikutnya di TV Podcast. Saya Aldin Aldama. Dan saya Indra Rahmawati. ya, skenario-nya memang harus kayak gitu ya. Biar pada nungguin gitu ya. Gimik ya. Iya, sampai jumpa lagi di TV Podcast selanjutnya. Dadah.